Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syabila, NIM 41931511012, Prodi Pendidikan IPA, instansi dari Universitas Negeri Medan. Hai Ananda semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semua, hari ini kita masuk pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan sekarang, ayo persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Video yang akan Ananda pelajari sekarang pembelajaran kelas 7 yang berjudul Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Adapun tujuan Ananda mempelajari ini, diharapkan Ananda akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di sekitar. Sedangkan manfaat Ananda mempelajari ini adalah Ananda lebih bisa menjaga dan mencintai lingkungan di sekitarmu. Ananda tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, bagus. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun di perairan. Di dalam lingkungannya, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lainnya dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Apakah yang dapat Ananda ceritakan dari gambar tersebut? Pada gambar terlihat seekor lebah yang sedang hinggap pada sebuah bunga untuk mengambil sari madu dari bunga tersebut. Peristiwa seperti ini sering terjadi di semua tempat, bahwa sesama makhluk hidup saling berinteraksi. Dapatkah Ananda menyebutkan ada beberapa macam interaksi yang ada di lingkungan? Apa saja penyebabnya? Apa dampaknya, dan bagaimana upaya yang dapat Ananda lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitarmu? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Ananda peroleh dari jawaban di dalam video ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Coba perhatikan gambar ekosistem di samping ini. Dapatkah Ananda menjelaskan bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem? Ananda akan mempelajari komponen-komponen ekosistem biotik dan abiotik pada materi berikut ini. Nah, yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Berdasarkan cara mendapat makanannya, komponen biotik ini dibedakan menjadi 3, yakni produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen abiotik ya.
Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Nah, yang termasuk dalam komponen abiotik dan tidak hidup dalam ekosistem antara lain air, udara, tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, iklim, dan lain-lain. Apa yang Ananda lihat pada gambar di samping? Makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di lingkungan tersebut? Apakah makhluk yang hidup di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan sama yang lain? Pernahkah Ananda memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Komponen-komponen apa sajakah yang di dalamnya? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada individu. Individu merupakan satu satuan makhluk hidup disebut individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang artinya tidak dapat dibagi, satu makhluk hidup tunggal. Nah, yang kedua ada populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama, dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, populasi yang akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Nah, demikian juga jika terjadi perpindahan ke dalam imigrasi akan menambah populasi, sedangkan perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan seluruh makhluk hidup yang Ananda dapat dalam satu kegiatan adalah komunitas. Dengan kata lain, yang hidup di dalam komunitas terdiri dari bermacam-macam populasi makhluk hidup. Nah, yang keempat ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat kera di atas pohon, dapat dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Nah, yang kelima ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi atau membentuk hubungan timbal balik. Dalam suatu habitat atau tempat jenis-jenis makhluk hidup atau komunitas melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan abiotik di sekitarnya, seperti dengan air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dengan lingkungan, abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan ekosistem. Nah, contoh ekosistem sungai, kebun, dan pantai. Dan yang terakhir ada biosfer. Komunitas-komunitas di bumi kita berinteraksi dengan lingkungannya, hidupnya akan membentuk ekosistem. Akuarium adalah suatu ekosistem yang berukuran kecil. Nah, sedangkan hutan dan lautan merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi kita ini membentuk biosfer.
Perhatikan gambar di samping ini. Dapatkah Ananda jelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, konsumen yang menjadi pemakan terakhir ini disebut dengan konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antara rantai makanan tersebut terdapat namanya dengan pengurai. Karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Antara makhluk hidup dan lingkungan adalah hal yang tidak dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Apa perbedaan dari keduanya? Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Organisme dalam rantai makanan lebih sedikit. Menurut seorang ahli biologi dari Universitas Oxford, Charles Elton, pada tahun 1920-an, berpendapat bahwa rantai makanan atau jaring-jaring makanan bukanlah suatu unit terisolasi, melainkan saling bertautan dengan jaring makanan. Apakah Ananda dapat memprediksi apakah yang akan terjadi bila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Coba Ananda amati piramida makan berikut ini. Setiap tingkatan organisme menempati tingkatan tertentu yang disebut tingkatan topik. Tingkatan topik tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah individu, biomasa, dan kandungan energinya. Perbedaan tingkat topik dinyatakan dalam perbandingan luas yang disusun mulai dari tingkat tropik 1 sampai tingkat tropik tertinggi. Oke, dari materi-materi yang Ibu jelaskan, nah sekarang Ibu ada soal. Kalian kerjakan secara berkelompok ya, dan langkah-langkah menjawab sudah ada Ibu berikan kepada anak-anak semua. Ibu berikan waktu dan ayo dimulai sekarang. Baik anak-anak semua, apakah sudah ada yang selesai? Ya oke, kelompok 1 silahkan. Ya, benar. Nah, ada yang memberikan saran atau pertanyaan kepada kelompok lain? Ya, oke, silakan kelompok 3. Ya, benar. Nah, jadi kita sudahi pertemuan kita pada hari ini ya. Kita lanjut minggu depan. Nah, sebelum menyudahi pertemuan kita pada hari ini, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu sudahi, dan ada baiknya sesudah kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah di kemudian harinya. Doa dimulai. Doa selesai.
Oke, Ananda semua, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.